Setelah memisahkan diri dari Indonesia, Timor Leste juga pernah masuk sebagai negara termiskin di dunia. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Jika kalian semua sudah sebantu support dukung us jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Jadi para kalian yang baru yang masih belum gabung sama Designer TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke, dan seperti biasanya Asing yang mendoakan buat sesiapa saja menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan harian, urusan pekerjaan, dipermudahkan segala apa yang kalian impikan, apa yang kalian doakan, supaya diberikan kemakbulan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna react satu lagi video dari channel Update Pro. Jangan lupa untuk bantu subscribe, tanda dukungan kita buat channel ini. Kali ini kita akan melihat jadi negara termiskin usai merdeka, fakta negara Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia. Oke, ingin lihat apakah kondisinya? Yuk ikut us react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Di mana mayoritas masyarakat Timur Timur pada kala itu memiliki Timor Leste merupakan sebuah negara yang berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Mungkin dari kalian juga udah banyak yang tahu jika Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Namun pada tahun 1999, Timor Leste resmi memisahkan diri dari Indonesia dan memerdekakan diri pada 20 Mei 2002. Lantas, bagaimana keadaan Timor Leste setelah memilih lepas dari Indonesia? Penasaran? Langsung saja yuk kita simak fakta negara Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia. Bahasa resmi. Bahasa resminya Timor Leste. Meski pernah menjadi bagian dari Indonesia, rupanya negara Timor Leste menggunakan bahasa Tetun atau bahasa Austronesia sebagai bahasa resmi mereka. Selain bahasa Tetun, rupanya bahasa Portugis juga menjadi bahasa resmi negara ini. Beberapa administrasi di negara tersebut juga lebih sering menggunakan bahasa Portugis. Sementara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dan bahasa Tetun dan Portugis digunakan sebagai bahasa ucap. Selain itu, siswa sekolah di negara Timor Leste juga masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Perubahan bahasa dari bahasa Indonesia ke Portugis tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Timor Leste. Sebab selama 25 tahun lamanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Negara termiskin. Negara termiskin. Setelah memisahkan diri dari Indonesia, Timor Leste juga pernah masuk sebagai negara termiskin di dunia, di mana Timor Leste berada pada urutan 10 terbawah sebagai negara termiskin di dunia. Sebab pasca referendum tahun 2002, dikutip dari tribuntimur.com, pertumbuhan investasi di Timor Leste mengalami stagnan. Hal tersebut terjadi akibat stabilitas politik dan ekonomi yang masih bergejolak di dalam negeri. Bahkan dikutip dari zonabanten.com, kemiskinan multidimensi di Timor Leste mencapai 45,7%. Selain itu, konsumsi rumah tangga di Timor Leste juga terus meningkat. Harga air mineral saja yang berukuran 330 ml dihargai Rp9.400. Sementara di Indonesia, air mineral dengan ukuran yang sama hanya dibanderol seharga sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000. Dan untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, Timor Leste juga masih bergantung dengan Indonesia dengan cara mengimpor 70% barang mereka ke tanah air. Masih lagi import barang dari Indonesia. Mata uang. Mata uangnya Timor Leste apa ya? Setelah memisahkan diri dari Indonesia, Timor Leste juga menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi mereka. Timor Leste juga menjadi salah satu negara yang belum memiliki mata uang sendiri. Sedangkan dolar Amerika Serikat dipilih sebagai mata uang resmi Timor Leste sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya Regulation 2000
pada 24 Januari 2000. Dengan begitu, semua transaksi resmi di Timor Leste menggunakan dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Kompas.com, dolar Amerika Serikat dipilih sebab mata uang tersebut stabil dan diterima di seluruh negara. Dan pada awalnya penggunaan dolar Amerika Serikat hanya berlaku sementara, di mana dolar Amerika Serikat hanya dipakai selama 2 hingga 3 tahun setelah Timor Leste merdeka. Namun pada akhirnya penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih berlaku. Selain itu, Timor Leste juga memiliki mata uang lokal bernama koin Kentavo yang diperkenalkan di tahun 2003 untuk menggantikan rupiah. Meski terdapat pula beberapa masyarakat yang masih menggunakan mata uang rupiah, baht, escudo, hingga dolar Australia. Meski begitu, rupanya dampak penggunaan dolar juga melambungkan barang-barang yang ada di sana. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, botol kemasan ukuran 330 ml saja jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Bahkan sekali makan di restoran saja bisa memakan harga sekitar Rp42.000. Meski secara teori penggunaan dolar Amerika Serikat menguntungkan, namun kondisi ekonomi negara yang dulunya bernama Timor Timur ini juga masih belum stabil. Negara paling berbahaya. Ya Allah, negara paling bahaya. Kenapa? Negara yang kerap disebut sebagai Bumi Lorosai ini juga disebut-sebut sebagai negara paling berbahaya di dunia. Hal ini diakibatkan cadangan minyak dari ladang minyaknya yang seiring waktu mulai menipis. Ladang minyak tersebut juga diberikan ke negara lain untuk dikuras, sehingga ladang minyak tersebut pun diprediksi akan mengering. Padahal ladang minyak tersebut juga menjadi pendapatan satu-satunya yang diandalkan oleh negara Timor Leste. Ladang minyak yang semakin menipis membuat negara ini juga semakin kehabisan sumber pendapatan. Bahkan sejak tahun 2012, pendapatan ladang minyak Timor Leste mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2014, pendapatan ladang minyak dan gas menjadi 40% lebih rendah dibanding di tahun 2013. Bendera Timor Leste. Benderanya. Bendera Timor Leste mulai dikibarkan pada tahun 2002. Bendera Timor Leste sendiri terdiri dari warna hitam, putih, kuning, dan merah. Di setiap warna bendera Timor Leste juga memiliki arti tersendiri, seperti warna merah yang menandakan perjuangan menuju kemerdekaan. Warna kuning menandakan sisa-sisa kolonialisme dalam sejarah Timor Leste. Warna hitam yang berarti ketertutupan yang harus dilawan. Sementara bintang putih yang ada di bendera tersebut melambangkan penunjuk jalan yang benar dan perdamaian. Untuk desainnya sendiri terinspirasi dari Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, yaitu kelompok utama yang menentang pengambil alihan Indonesia atas Timor Leste pada tahun 1975 hingga 1976. Ibu kota. Ibu kota Timor Leste. Menjadi sebuah negara, Timor Leste memiliki ibu kota bernama Dili. Kota tersebut terletak di pesisir utara Pulau Timor. Dili juga menjadi salah satu distrik di Timor Leste dan menjadi kota administratif dan bagian dari Kabupaten Dili. Selain itu, kota ini juga memiliki beberapa subdistrik lainnya, seperti Nainveto, Veracruz, Dom Alexo, dan Cristo Rey, dan dibagi menjadi beberapa suku yang dikepalai oleh chef de suku yang dipilih. Terdapat pula 18 dari 26 suku dari 4 subdistrik yang dikategorikan sebagai wilayah urban. Selain itu, kota Dili juga menjadi pelabuhan utama dan pusat perdagangan di Timor Leste. Sementara kota Dili sendiri ditetapkan sebagai pusat administrasi dan menjadi ibu kota Timor Leste pada tahun 2002. Tidak banyak kemajuan ya kita melihat kat sini di Timor Leste. Tingkat pengangguran yang tinggi. Oh, paham. Populasi pengangguran di Timor Leste juga sangat tinggi. Jika dihitung, sensus penduduk pemuda yang berusia 15-24 tahun menyumbang 20% populasi di Timor Leste. Sementara pengangguran di negara tersebut juga sangat meningkat tajam
Hingga 12,3% pemuda di Timor Leste tak mendapat pekerjaan. Angka tersebut juga jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,8%. Hal ini juga menunjukkan jika semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula resiko menganggur. Dengan begitu, hal tersebut pula lah yang membuat para pemuda Timor Leste ingin mendapatkan paspor warga negara Portugal untuk bermigrasi ke Eropa mencari pekerjaan. Tingginya angka pengangguran di Timor Leste disebut-sebut disebabkan karena dua hal, yaitu kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Di sisi lain mengatakan, jika pengusaha di Timor Leste juga mengalami kesulitan untuk menemukan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka. Maka dari itu pengangguran di negara tersebut terus bertambah. Nah, tadi dapat saksikan fakta menarik tentang negara Timor Leste setelah dia berpisah daripada Indonesia pada mengambil keputusan 1999 pada tahun 1999 untuk memisahkan diri mereka dari Indonesia dan memerdekakan diri mereka pada 20 Mei pada tahun 2002. Dan kita melihat tadi tidak banyak yang boleh dikatakan sebagai kemajuan kita lihat di Timor Leste. Sebenarnya untuk membangunkan sebuah negara itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Dia perlu capital ataupun kita panggil modal yang tinggi juga kan, penghasilan yang tinggi juga dari negara bagi memastikan kebajikan rakyat dan sosial rakyat itu terjamin gitu kan. Sebagai pemerintah, apa yang perlu diutamakan selain daripada kemajuan sesebuah negara adalah tentang rakyat mereka begitu kan. Dan kita melihat tadi begitu kesulitan yang dialami oleh negara Timor Leste itu tadi, karena tidak ada untuk bagi sebuah negara itu ekonominya itu harus dijana dengan kemasukan kepada para pelabur untuk melabur dalam sebuah negara. Tapi sekiranya negara itu mengalami pergolakan khususnya dalam politik yang tidak stabil dan sebagainya, itu akan memberikan risiko yang sangat tinggi, karena itu membuatkan ramai pelabur-pelabur asing tidak akan mengambil risiko untuk masuk dan melabur di sebuah negara yang mana ekonominya, yang mana keadaan politiknya itu tidak stabil. Dan kerana kita tahu ancaman-ancaman daripada pergolakan ekonomi dan pergolakan politik ini akan menyebabkan ekonomi itu tidak akan mampu untuk berkembang. Dan justru itu yang dikatakan tadi, ekonomi di Timor Leste itu stagnan tidak kemana-mana, tidak boleh geser ke kiri, geser ke kanan juga nggak bisa gitu kan, karena dia dia kayak kaku gitu kan, nggak ada perubahannya. Dan disebabkan oleh isu itu, datang isu-isu yang selanjutnya, harga barang akan menaik karena negara Timor Leste tidak punya mata wang sendiri dan dia mengambil keputusan untuk menggunakan dolar Amerika itu sebagai mata wang resmi mereka. Pastinya akan meninggalkan impak yang sangat besar khususnya dalam kenaikan harga barang. Dan kita melihat bagaimana Timor Leste itu mengalami banyak isu-isu tentang pengangguran, ya kita melihat bagaimana hasil bumi mereka semakin menyusut, dan kita melihat mereka tidak mampu untuk berkembang dalam khususnya ekonomi, apatah lagi dalam membangunkan sosial dan sebagainya, sekiranya kerajaan ataupun pentadbiran Timor Leste tidak memikirkan jalan keluar terbaik. Dikuatiri negara Timor Leste itu akan mengalami bangkrut, ya. Kita risau, kita takut perkara itu terjadi, dan itulah risikonya sebenarnya untuk membangunkan sebuah negara. Itu bukan sesuatu yang perkara yang mudah. Keluar dari Indonesia itu bagi satu risiko yang harus ditanggung. Bukan hanya kerajaan, malah rakyat juga menghadapi ataupun terpaksa menanggung risiko yang sangat besar disebabkan oleh tindakan keluar ataupun memisahkan diri mereka daripada Indonesia. Justru itu kita doakan agar Timor Leste terus maju jaya dan keluar daripada senarai-senarai negara termiskin, negara begitu. Semoga dia terus bangkit dan menjadi sebuah negara yang mandiri, insya-Allah. Okeylah, sampai di sini dulu video reaction As untuk kali ini. Kepada kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, sampai jumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum, selamat jaga diri. Dadah.